gimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, hari ini kita akan belajar PPKN tema 4 ya. Tema 4 mengenai apa? Tema 4 itu mengenai persatuan di lingkungan ya. Persatuan di lingkungan itu bisa di rumah, di sekolah, kemudian tempat bermain, kemudian di tempat juga ada di tempat umum. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, yuk kita berdoa bersama-sama yuk. Sikap berdoa. Angkat tangan, tundukkan kepala, lalu baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan limpahkanlah kefahaman kepadaku. Kabulkanlah ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, sudah berdoa ya. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kalau sudah berdoa silakan menonton videonya dari Usfitri. PPKN tema 4 subtema 1, 2, 3 persatuan di lingkungan. Bersatu merupakan keinginan untuk menjadi satu. Nah, sikap bersatu dilakukan untuk mencapai tujuan dan arah bersama. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, sikap bersatu harus kita terapkan dimanapun kita berada ya, agar bisa kompak. Nah, lalu caranya gimana cara menunjukkan sikap bersatu? Caranya dengan toleransi terhadap teman, kemudian mau saling bekerja sama dengan teman, tidak mementingkan diri sendiri, kemudian juga rela berkorban. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di rumah, nah, yaitu berbagi tugas membersihkan rumah, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian membantu ibu mencuci piring, berolahraga bersama keluarga, beribadah bersama keluarga. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, selain kegiatan yang mencerminkan persatuan di rumah, kita juga harus menunjukkan sikapnya. Sikapnya dengan cara apa? Dengan cara saling bekerja sama, kemudian saling menghormati kepada keluarga, kemudian tidak mau menang sendiri, tidak membeda-bedakan antar keluarga. Nah, ada juga bersikap tenggang rasa. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kita harus menunjukkan sikapnya. Agar apa? Agar pekerjaan cepat selesai, kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, kemudian menambah keakraban keluarga. Selain menambah keakraban keluarga, juga menciptakan suasana yang nyaman. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, lebih ditekankan lagi ya, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di keluarga harus bisa kerjasama ya. Nah, kemudian apa sih akibatnya jika kita tidak bersatu di rumah? Nah, pekerjaan kita akan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena tidak kerjasama. Nah, selain itu, apalagi? Ada yang tahu?
Iya. Nah, timbul rasa saling tidak peduli antar keluarga. Nah, selain itu juga suasana rumah tidak akan nyaman. Nah, sekarang lanjut di subtema 2 ya. Nah, di subtema 2 ini mengenai contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah yaitu yang pertama harus datang sekolah tepat waktu ya. Nah, kemudian yang kedua mengerjakan soal yang diberikan guru. Dan yang ketiga, menjalankan kewajiban piket di kelas. Dan yang keempat, mematuhi aturan sekolah. Nah, yang kelima, kita juga harus taat kepada guru dan pegawai. Kemudian, sikap apa yang harus kita miliki agar terwujud persatuan di sekolah? Nah, anak-anakku yang solih-solihah, yang pertama, kita harus bekerja sama melakukan piket di sekolah. Nah, selain itu, saling menghargai meskipun ada perbedaan. Nah, anak-anakku yang solih-solihah, kemudian yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain, ya. Selain itu ada juga yang mau berbagi dengan teman. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, manfaat apa jika hidup bersatu di sekolah? Manfaatnya yaitu semua pekerjaan menjadi cepat ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, dapat berbagi cerita bersama teman. Nah, yang ketiga memiliki banyak teman. Ya, anak-anakku yang soleh-solehah, kalau kalian bersatu pasti akan banyak teman dan menciptakan suasananya belajar menjadi nyaman. Nah, selain itu meningkatkan kerukunan. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, akibatnya apa jika hidup tidak bisa bersatu di sekolah? Nah, akibatnya yaitu yang pertama, pekerjaan terasa berat. Nah, selain pekerjaan terasa berat, kegiatan selesai lebih lama dan mengakibatkan permusuhan dengan teman. Sekarang lanjut di subtema 3 yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain ya. Nah, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, contoh kegiatannya apa? Contoh kegiatannya yaitu yang pertama, kita harus saling kerjasama dan saling menjaga kekompakan tim, dan juga kita harus saling berbagi. Lalu, apa akibatnya jika hidup tidak bersatu di tempat bermain? Nah, akibatnya permainannya tidak menyenangkan. Nah, selain itu cepat mengakibatkan pertengkaran, sehingga apa? Akan menyakiti hati teman. Nah, kalau sudah menyakiti hati teman, pasti kita akan dijauhi teman, ya. Nah, maka dari itu kita harus bersatu di tempat bermain. Nah, selain itu juga mencerminkan persatuan di tempat umum. Caranya gimana? Kegiatannya apa aja? Kegiatannya yaitu dengan cara mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dengan tetangga, kemudian mengikuti musyawarah dengan tetangga, dan kemudian saling membantu warga yang terkena musibah. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, selain itu juga bekerja sama menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, kemudian sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan di tempat umum. Kita harus bersikap bagaimana? Harus bersikap mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selain itu apa lagi? Selain itu, kita juga harus saling bersikap rendah hati.
Nah, anak-anakku yang soleh-solihah, manfaatnya apa jika hidup bersatu di tempat umum? Manfaatnya kita akan banyak teman, kemudian kita bisa berbagi pengalaman dengan teman, kemudian pekerjaan-pekerjaan kita akan cepat selesai. Nah, akibatnya jika kita hidup tidak bersatu di tempat umum, maka kita tidak akan bisa memiliki teman. Pasti kita akan dijauhi teman. Selain itu, kita juga tidak akan bisa mendapatkan pengalaman dengan teman. Nah, maka dari itu, dimanapun kita berada, kita harus bersatu, bersikap adil, saling membantu, saling bekerja sama, ikut kerja bakti, dan harus rukun, ya. Nah, agar pekerjaan kita cepat selesai. Nah, jika kita tidak bersatu, maka akibatnya apa? Kita pasti akan dijauhi teman. Alhamdulillah ya, sudah menonton videonya dari Usfitri. Nah, tugas dari Usfitri yaitu menyalin kesimpulan, ditulis di buku BDR, kemudian difoto, dikirim ke guru pengampu masing-masing ya. Nah, semangat mengerjakan, jangan lupa diberi nama dan diberi tanggal ya. Nah, oke. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.